Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, CICS, CPR, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi jenis kualitatif ini. Kami dari kelompok 5, kelas B, program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2024, yang beranggotakan Salsabila Haura Zafira dengan NIM 14106240075 dan Vanessa Paramita Junaidi dengan NIM 14106240017. Kami akan memaparkan laporan penelitian kami yang mengangkat judul Analisis Framing Jurnalisme Perang dalam Pemberitaan Konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran pada portal berita detik.com. Sekarang kita masuk ke bab 1 bagian pendahuluan. Jadi penelitian kami ini dilatar belakangi oleh fenomena jurnalisme perang yang digunakan dalam praktik media massa. Nah, jurnalisme perang itu adalah pendekatan jurnalistik yang melihat konflik sebagai pertarungan antara dua pihak yang saling berlawanan, sehingga realitas yang kompleks itu cenderung disederhanakan menjadi narasi kami versus mereka. Dalam pendekatan ini, media lebih sering menyoroti aspek kekerasan, sedangkan aspek seperti akar permasalahan dan upaya penyelesaian damai justru kurang mendapatkan highlight. Selain itu, jurnalisme perang juga memandang konflik sebagai sebuah zero-sum game, yaitu situasi di mana kemenangan satu pihak dianggap sebagai kekalahan pihak lain. Cara pandang itu membuat konflik terlihat sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, bukan diselesaikan. Hal ini pada akhirnya bisa mempengaruhi cara audiens dalam memahami realitas konflik yang sebenarnya lebih kompleks. Nah, penelitian kami ini mengambil konteks konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang saat ini punya dampak besar secara global. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik internasional, tapi juga berdampak pada ekonomi dunia serta keamanan energi. Nah, karena itulah media kemudian menjadikan konflik tersebut sebagai topik utama karena dinilai memiliki value berita yang sangat tinggi. Dalam penelitian ini, kami memilih detik.com sebagai objek penelitiannya karena merupakan salah satu media online terbesar di Indonesia yang punya jangkauan luas dan kemampuan menyajikan berita secara cepat. Dengan karakteristik itulah, detik.com punya peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik internasional. Penelitian ini menjadi penting karena media bukan cuma berfungsi sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai pembentuk realitas melalui cara penyajian berita. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis framing model William A. Jameson untuk melihat gimana sih media membingkai suatu peristiwa serta membangun makna melalui framing devices dan reasoning devices. Nah, masuk ke fokus penelitian. Oke, jadi penelitian kami ini punya fokus yaitu untuk mengetahui bagaimana detik.com membingkai konflik Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini melalui perspektif jurnalisme perang. Dan kemudian masuk ke tujuan penelitian. Udah? Oke. Dan tujuan penelitian kami ini adalah untuk menganalisis cara media, yaitu detik.com menyusun dan menyajikan berita sehingga membentuk makna tertentu di benak audiens. Dan untuk manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dalam memperkaya kajian ilmu komunikasi, serta secara praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam mengkonsumsi berita. Oke, kita masuk ke bab 2, subbab 2.1, yaitu konsep. Penelitian kami ini membahas konsep-konsep utama yang digunakan sebagai landasan teori. Dalam penelitian kualitatif, konsep berfungsi untuk membantu kami sebagai peneliti memahami fenomena secara sistematis dan terarah, serta mempermudah mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk konsep yang pertama adalah komunikasi massa, yaitu proses penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media seperti televisi, internet, dan portal berita. Komunikasi massa punya karakteristik yang luas, melibatkan institusi media, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik.
Melalui komunikasi massa, informasi bisa tersebar dengan cepat dan menjangkau audiens dalam jumlah yang besar, sehingga media punya peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat. Dan konsep kedua, oke, untuk konsep kedua, yaitu jurnalisme perang. Pendekatan jurnalistik yang fokusnya itu pada konflik dan kekerasan. Dalam jurnalisme perang, media cenderung menampilkan konflik sebagai pertarungan antara dua pihak yang saling berlawanan dengan menonjolkan aspek kemenangan dan kekalahan. Media juga bisa sering menggunakan sumber kalangan elit, sehingga perspektif yang disajikan menjadi semakin terbatas. Untuk konsep ketiga, yaitu adalah pemberitaan, merupakan proses penyampaian informasi kepada publik. Pemberitaan bukan cuma menyampaikan fakta, tapi juga melibatkan proses seleksi, verifikasi, dan penyusunan informasi. Jadi berita itu pada dasarnya merupakan hasil konstruksi media. Next, masuk ke konsep yang terakhir. Oke, konsep terakhir adalah framing dalam media. Artinya adalah cara media dalam membentuk dan menyajikan realitas melalui pemilihan dan penekanan pada aspek tertentu dari suatu peristiwa. Nah, melalui framing media itu dapat mempengaruhi bagaimana suatu isu dipahami oleh audiensnya. Dah, sama gue juga gerabat gila. Oke. Masuk ke subbab 2.4 variabel. Nah, penelitian kami ini membahas variabel jurnalisme perang yang nantinya dioperasionalkan ke dalam beberapa dimensi. Variabel jurnalisme perang ini digunakan untuk menganalisis gimana media menyajikan konflik dalam pemberitaan. Next, scroll. Oke, seperti yang tadi sudah dibilang, variabel yang kami gunakan adalah jurnalisme perang. Dan untuk dimensi yang pertama, yaitu orientasi kekerasan atau violence orientation. Yang diturunkan lagi nih menjadi yang pertama indikatornya fokus pada kekerasan yang terlihat seperti korban tewas, luka-luka, dan kerusakan materi. Kemudian indikator selanjutnya fokus pada arena konflik dan pihak yang terlibat. Kemudian indikator yang ketiga dalam dimensi ini adalah fokus pada penyebab dan siapa yang memulai konflik. Next, scroll ke bawah. Oke, dimensi kedua ada orientasi elit atau elite orientation dengan indikator pertama sumber berita didominasi oleh pejabat negara, militer, atau elit politik. Kemudian indikator yang kedua adalah perspektif masyarakat sipil jarang ditampilkan. Lalu dimensi selanjutnya adalah orientasi propaganda atau propaganda orientation dengan indikator pertama yaitu menampilkan musuh sebagai pihak yang sepenuhnya salah. Kemudian indikator kedua yaitu menyebarkan narasi yang memperkuat posisi pemerintah atau militer tertentu. Dimensi yang terakhir adalah orientasi kemenangan atau victory orientation dengan indikator pertama menyoroti strategi perang untuk mengalahkan lawan. Kemudian indikator yang terakhir adalah narasi good versus evil atau kita versus mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai review literatur. Jadi, sebelum kami melakukan penelitian, tentunya kami sebagai peneliti itu mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan konteks dengan penelitian yang sedang kami lakukan. Sehingga kami sebagai peneliti dapat mendapatkan sebuah rujukan pendukung, pelengkap, serta pembanding yang relevan untuk penulisan skripsi ini bisa lebih memadai. Dan di sini ada peringkasan penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian kami. Judul pertama, di sini kami menemukan penelitian di tahun 2025 yang hasil penelitiannya itu membahas mengenai media itu ternyata lebih cenderung menggunakan war journalism dengan menonjolkan konflik dan narasi kekerasan dibandingkan resolusi damai. Dan di sini penelitian kedua yang dilakukan oleh Arif pada tahun 2025, hasil penelitiannya menyatakan bahwa media
Amerika Serikat itu lebih dominan war journalism, sedangkan kalau media Cina itu lebih condong ke peace journalism. Di tahun 2024 terdapat penelitian yang hasilnya itu memberikan sebuah perbedaan antara tingkat penerapan peace journalism antar media internasional. Dan di tahun 2025 terdapat penelitian mengenai peace journalism yang dapat mengurangi kekerasan, namun pemahaman jurnalis itu ternyata masih rendah. Dan di penelitian kelima, di tahun 2025, terdapat penelitian yang menggunakan metode framing analysis, dan hasil penelitiannya membahas mengenai media itu ternyata membangun realitas konflik, menggunakan pendekatan war versus peace journalism. Dan penelitian keenam, di tahun 2025, media itu menunjukkan bias dalam mempresentasikan korban konflik. Di penelitian ketujuh, di tahun 2025, media menggunakan strategi narasi berbeda untuk membentuk persepsi publik. Di tahun 2025, terdapat penelitian juga dengan metode studi hukum mengatakan bahwa jurnalis perang itu memiliki peran penting namun menghadapi risiko tinggi dalam konflik. Di penelitian ke-9 di tahun 2025, terdapat penelitian dengan mixed method yang hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa media global lebih menonjolkan konflik dibandingkan sebuah perdamaian. Dan di penelitian ke-10 di tahun 2025 terdapat penelitian yang hasilnya itu war journalism lebih dominan dibandingkan peace journalism dalam pemberitaan konflik. Kemudian kita lanjut ke bagian landasan teori. Pada penelitian yang kami lakukan, di sini kami menggunakan teori framing yang merupakan salah satu pendekatan dalam kajian ilmu komunikasi massa. Teori framing ini tentunya untuk melihat bagaimana sih media itu dapat mengkonstruksi realitas melalui proses seleksi dari penonjolannya dan penekanan terhadap aspek tertentu dari suatu peristiwa. Dan di sini teori framing yang kami gunakan itu menurut William Adamson, di sini menyatakan bahwa framing merupakan cara media mengorganisasi wacana melalui penggunaan simbol, narasi, dan struktur interpretatif tertentu yang membentuk pemahaman halayak terhadap suatu isu. Nah, dari teori ini, Gamson itu mengemukakan dua perangkat gagasan framing. Di antaranya itu yang pertama ada framing device dan juga reasoning device. Framing device sendiri itu mencangkup penggunaan metafora, slogan, contoh kasus, serta representasi visual atau verbal yang digunakan untuk menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu. Sementara di satu perangkatnya lagi ialah reasoning device, itu berkaitan dengan bagaimana sih cara media memberikan alasan ataupun sebuah legitimasi terhadap suatu peristiwa. Nah, seperti melalui penjelasan sebab akibat dan pembenaran moral. Dan kedua perangkat ini tentunya saling melengkapi dan bekerja secara bersamaan dalam membentuk cara pandang halayak terhadap realitas yang diberitakan. Nah, berdasarkan teori yang kami pilih, tentunya teori framing dari Agamson ini digunakan dalam penelitian yang dapat membantu kami untuk menjadi sebuah pisau analisis dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan bagaimana portal dari detik.com itu membingkai suatu realitas konflik melalui struktur pemberitaan yang sudah kami tetapkan untuk objeknya. Baik, selanjutnya untuk variabel bisa dipaparkan oleh rekan saya. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita masuk kepada pembahasan bab 3 mengenai metode penelitian. Di sini penelitian yang kami gunakan menggunakan paradigma penelitian dengan landasan epistemologis yang menjadi dasar penelitian dalam memahami realitas serta menentukan bagaimana pengetahuan itu dibangun dalam suatu penelitian. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma penelitian konstruktivis, yang dimana paradigma ini memandang bahwa realitas dalam pemberitaan konflik itu tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk melalui proses konstruksi media berdasarkan cara peristiwa tersebut diceritakan dan bahasa yang digunakan.
Dalam konteks ini juga, detik.com sebagai media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai bahwa bagaimana sih konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran itu melalui pemilihan fakta, sudut pandang, serta simbol-simbol tertentu dalam jurnalisme perang. Selanjutnya, dalam pendekatannya, di sini penelitian kami menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, yang mana kualitatif ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti itu berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dan tentunya kualitatif ini tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada upaya memahami makna, konteks, serta proses konstruksi realitas yang terdapat dalam suatu fenomena sosial. Selanjutnya, di metode penelitian yang kami gunakan, di sini kami menggunakan metode penelitian dengan analisis framing. Analisis framing ialah sebuah analisis yang digunakan untuk mengkaji bagaimana media itu bisa dibangun, menyusun, dan menekan makna tertentu dalam pemberitaan, sehingga realitas yang disajikan kepada publik merupakan hasil konstruksi, bukan refleksi objek semata. Dalam penelitian ini, analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana sih detik.com itu dapat membingkai pemberitaan konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran dalam perspektif jurnalisme perang. Dan ini tuh bisa termasuk ke dalam hal pemilihan isu, penonjolan aspek tertentu, dan penggunaan bahasa yang membentuk wacana tertentu di masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke bagian teknik penarikan informan. Pada dasarnya teknik penarikan informan ini kami menggunakan dua jenis, yaitu dari data primer dan juga data sekunder. Dari ulang. Oke. Jadi, untuk teknik penarikan informan ini sendiri, kami menggunakan teknik dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian kami. Dan dokumen yang dimaksud di sini tentunya dalam penelitian ini tuh berupa teks berita yang dipublikasikan oleh detik.com terkait konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran dalam perspektif jurnalisme perang. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri di sini tentunya kami membutuhkan berita-berita yang memuat pemberitaan konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran yang dipublikasikan oleh portal detik.com-nya langsung pada Senin 9 Maret 2026. Dan pemilihan tanggal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada periode tersebut intensitas pemberitaan mengenai konflik tersebut itu sedang tinggi dan menjadi perhatian publik global, sehingga dianggap representatif dalam menggambarkan konstruksi realitas media. Selain itu, pembatasan waktu pada satu hari tertentu juga dilakukan agar penelitian itu bisa lebih fokus dan analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dan mengingat berita yang cukup banyak, maka dilakukan pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama itu berita yang secara langsung membahas konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Yang kedua itu berita yang mengandung unsur jurnalisme perang. Dan yang ketiga itu berita yang memiliki kelengkapan informasi untuk dianalisis. Selanjutnya ada dari data sekundernya. Data sekunder ini dapat berperan sebagai data pendukung yang digunakan untuk memperkuat hasil analisis dalam penelitian kami, dan data tersebut diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur lainnya yang tentunya relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan teori framing, jurnalisme perang, dan analisis. Selanjutnya ialah ada hasil analisis berita berdasarkan perangkat framing William Adamson. Di sini ada dua tabel, sebelah kiri ada framing device, sebelah kanan ada reasoning device. Nah, poin dari
framing device sendiri itu ada metafor yang membahas bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel itu melakukan pembunuhan massal secara terbuka terhadap warga Republik Islam Iran, dan di sini juga saya menemukan kutipan lainnya yang masuk ke dalam poin metaphors. Kedua, di sini ada catchphrases. Itu di sini kami menemukan dua kutipan. Yang ketiga ada exemplar. Di sini kami menemukan dua kutipan juga, yang mana di kutipan ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu menyerang 9 rumah sakit, 13 pusat layanan kesehatan, 12 sekolah, 3 stadion olahraga, serta pemukiman sipil, dan ada satu kutipan lainnya lagi. Dan di bagian depiction kami menemukan dua kutipan. Di visual image, di sini kami mendapatkan dua gambar yang diunggah oleh portal detik.com itu sendiri. Dan nanti di bab 4 kami akan menjelaskan hasil analisis kami secara lebih detail. Dan di bagian listening device sendiri, di sini ada roots. Kami menemukan 3 kutipan, dan apples to principle, di sini kami menemukan 2 kutipan, dan di consequences, di sini kami menemukan 1 kutipan. Oke, selanjutnya di keabsahan data sendiri, di sini kami menggunakan teknik triangulasi teori. Dan triangulasi teori ini merupakan sebuah metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai perspektif teori yang tentunya relevan untuk menganalisis dan menafsirkan data secara lebih komprehensif. Dan dalam penelitian ini, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil analisis framing terhadap berita yang dipublikasikan oleh detik.com dengan berbagai referensi akademik seperti jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu, yang tentunya objek kajiannya tentang analisis framing dan juga jurnalisme perang juga. Selanjutnya, di strategi penelitian, di sini kami menggunakan studi teks media dengan pendekatan analisis framing, dan strategi ini berfokus pada pengkajian terhadap isi pesan dalam teks berita yang dipublikasikan oleh detik.com terhadap konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Dan penelitian ini juga dilakukan secara deskriptif interpretif, yaitu dengan mendeskripsikan temuan data sekaligus menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Dan strategi ini memungkinkan kami sebagai peneliti untuk dapat mengungkapkan pola framing serta kecenderungan wacana yang digunakan media dalam pemberitaan jurnalisme perang. Selanjutnya di metode pengumpulan data, di sini kami sebagai peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dan fokus dengan penelitian. Proses pengumpulan data kami ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, peneliti melakukan penelusuran data dengan data secara online. Kemudian yang kedua, hasil penelusuran tersebut peneliti kumpulkan seluruh berita yang muncul dalam kurun waktu penelitian yang telah kami tentukan. Dan ke tahap ketiga, kami tentunya mengingat jumlah berita yang cukup banyak, maka di sini kami melakukan sebuah proses seleksi data dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan 4 kategori kriteria. Yang pertama itu berita yang secara langsung membahas konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Kriteria kedua, berita yang mengandung unsur jurnalisme perang. Kriteria ketiga, berita yang memiliki struktur lengkap dan layak dianalisis. Serta kriteria keempat, berita yang relevan dengan fokus analisis framing. Selanjutnya, metode analisis data. Di sini dalam penelitian kami menggunakan analisis framing untuk mengungkapkan bagaimana sih media dapat membangun dan mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan. Dan penelitian ini menggunakan model analisis framing William Adamson yang menitik beratkan pada dua perangkat, yaitu perangkat framing device dan juga reasoning device. Selanjutnya, proses analisis data itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memfokuskan pada bagian-bagian teks yang relevan dengan isu penelitian. Yang kedua, peneliti melakukan proses
coding dengan mengelompokkan data dalam kategori framing device dan acidic device. Yang ketiga, peneliti melakukan interpretasi data. Dan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan secara deskriptif interpretatif untuk menjelaskan bagaimana konstruksi realitas itu dibentuk dalam pemberitaan. Nah, Baik, selanjutnya kini kita masuk ke bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di hasil penelitian dan pembahasan itu sendiri, 4.1 di sini kami membahas mengenai analisis framing device pada portal berita detik.com atau detikx. Dalam bagian ini, penulis akan menganalisis salah satu laporan yang sudah kami lakukan dari portal berita detik.com, yaitu detikx, dengan menggunakan framing device-nya dari William Agamson. Dan framing device ini seperti apa yang sudah kami jelaskan sebelumnya, itu merupakan salah satu unsur dalam condensing symbols yang berfungsi untuk membantu menginterpretasikan makna inti dari suatu paket media. Ada beberapa aspek yang kami lakukan untuk menganalisis portal berita menggunakan framing William Agamson. Di antaranya di sini ada definisi dari metaphors dan implementasinya pada data sampel ini sendiri. Nah, metaphors itu sendiri merupakan bagian dari framing device yang digunakan sebuah media untuk menyampaikan makna melalui perumpamaan atau istilah tertentu yang bersifat simbolik. Di sampelnya kami menemukan sebuah ungkapan serangan brutal yang digunakan untuk menggambarkan tindakan penyerangan yang terjadi. Dan istilah brutal ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan adanya sebuah serangan, tetapi juga memberikan makna bahwa sebuah tindakan tersebut bersifat kejam dan tidak manusiawi. Dan di data sampel kedua, di bagian portal berita, kami menemukan sebuah frasa mengenai pembunuhan massal. Dan dari frasa ini tuh tentunya menunjukkan dimensi kemanusiaan yang kuat dalam pemberitaan. Dan istilah ini tidak sekedar menggambarkan jumlah korban yang banyak, tetapi juga mengandung makna adanya unsur kesengajaan serta sebuah pelanggaran nilai kemanusiaan. Dan di sampel ketiga kami menemukan istilah rezim Zionis yang digunakan untuk menyebut aktor tertentu dalam konflik, dan kata rezim ini memiliki konotatif negatif karena sering dikaitkan dengan kekuasaan yang otoriter ataupun represif. Di poin kedua, di sini kami menemukan definisi exemplar dan implementasi pada data sampel. Dalam pemberitaan konflik, media itu juga seringkali tidak hanya menyampaikan informasi secara umum, tetapi juga menghadirkan contoh-contoh konkret untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Di sini kami di data sampel 1 menemukan sebuah kutipan, mereka menyerang 9 rumah sakit, 13 pusat layanan kesehatan, 20 sekolah, 3 stasiun olahraga, serta pemukiman sipil. Kutipan ini tentunya menunjukkan penggunaan eksemplar dalam bentuk rincian objek yang menjadi sasaran serangan, dan penyebutan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, pemukiman sipil ini berfungsi untuk dapat memperkuat sebuah framing bahwa serangan itu tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga infrastruktur sipil yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya di data kedua kami menemukan kutipan lebih dari 1.230 anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak berdosa meninggal dunia. Di kutipan ini merupakan eksemplar yang menekankan jumlah korban sekaligus kategori korban yang tergolong rentan, dan penyebutan anak-anak, perempuan, dan warga sipil yang tak berdosa memperkuat dimensi emosional dalam pemberitaan serta membingkai sebuah peristiwa sebagai tragedi kemanusiaan. Selanjutnya, di poin ketiga ada definisi catchphrases dan implementasi pada data sampel. Dan penggunaan bahasa dalam pemberitaan itu tidak pernah sepenuhnya netral, terutama dalam isu konflik internasional yang syarat kepentingan. Media kerap memilih ungkapan-ungkapan tertentu yang kuat, singkat, dan mudah diingat untuk menegaskan sudut pandang yang ingin dibangun.
Di sini kami menemukan 2 sampel. Di sampel pertama kami menemukan kutipan, "Kami sangat menyesal bahwa wilayah negara-negara Muslim di kawasan pada bulan Ramadan disalahgunakan oleh para agresor Amerika untuk melakukan serangan brutal terhadap sebuah negara Muslim." Dalam kutipan ini terdapat catchphrases seperti para agresor Amerika dan serangan brutal terhadap sebuah negara Muslim. Frasa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi tetapi juga mempertegas posisi Amerika Serikat sebagai pihak yang disalahkan dalam konflik. Selain itu, adanya penyebutan bulan Ramadan itu memberikan nuansa religius yang memperkuat kesan bahwa tindakan tersebut itu benar-benar melanggar nilai keagamaan sehingga memunculkan respon emosional dari pembaca. Di sampel kedua, kami menemukan kutipan mengingat keserakahan dan tindakan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, bukan hanya resiko regionalisasi konflik yang ada, tetapi juga risiko meluasnya perang ke tingkat global dan bahkan dimulainya perang ketiga. Dan pada kutipan ini, kami menemukan frasa seperti keserakahan, tindakan perang, dan perang dunia ketiga menjadi sebuah catchphrases yang memiliki kekuatan dramatik. Selanjutnya di depiction kami menemukan di portal media itu bahwa media itu dapat menggambarkan aktor yang terlibat seringkali mengandung penilaian tertentu yang tidak selalu bersifat netral. Dan di portal berita, di sampel satunya kami menemukan kutipan rezim pembunuhan anak-anak ini. Dan kata rezim itu juga menambah konotatif negatif karena sering dikaitkan dengan kekuasaan yang otoriter. Dan di sampel kedua ada kutipan para agresor Amerika. Kata agresor itu sebenarnya mengandung makna sebagai pihak yang memulai atau memperparah kekerasan sehingga tidak bersifat netral. Dengan penggunaan istilah ini, pembaca diarahkan untuk melihat Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah konflik. Kita masuk ke bagian definisi visual images dan implementasinya pada data sampel. Ini masih di bagian framing devices. Nah, visual images atau visualisasi gambar berperan penting dalam memperjelas inti pesan dalam suatu paket framing. Bentuknya itu bisa berupa simbol, icon, foto, gambar, ilustrasi, maupun elemen visual lain yang mendukung penyampaian makna. Nah, lanjut di portal berita yang kami gunakan itu ada 2 gambar. Nah, ini adalah gambar pertama, yaitu pemandangan puing-puing yang diakibatkan serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat terhadap rumah sakit Hotel Gandhi di Teheran, Iran pada 2 Maret 2026. Visual images pada foto ini itu membangun framing yang kuat tentang dampak langsung perang terhadap ruang sipil, khususnya fasilitas kesehatan. Gambar itu menampilkan ruang perawatan rumah sakit yang rusak parah akibat serangan, kayak dinding yang jebol, terus puing bangunan berserakan, dan bagian struktur ruangan yang runtuh. Tapi di saat yang sama, gambar seperti ranjang pasien, tirai pembatas, alat infus, serta perlengkapan medis itu masih berada di tempatnya. Jadi susunan visual seperti itu menegaskan bahwa lokasi yang diserang itu bukan cuma wilayah militer, tapi juga ruang perawatan yang identik dengan keselamatan, penyembuhan, dan perlindungan warga sipil. Nah, dalam perspektif framing device Agamson, visual image itu berfungsi sebagai simbol penderitaan kemanusiaan akibat perang. Detik.com melalui Detik X ini tampak membingkai serangan tersebut bukan sekedar sebagai peristiwa militer, tapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan nyata terhadap infrastruktur sipil. Nah, kerusakan ruang rawat inap dalam foto itu juga memperkuat kesan bahwa perang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Rumah sakit secara umum dipahami sebagai tempat yang netral yang harusnya itu dilindungi.
Karena itu ketika visual menampilkan kehancuran fasilitas medis, maka yang muncul bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Framing semacam itu mendorong khalayak untuk melihat serangan sebagai tindakan yang berbahaya dan tidak proporsional. Selain itu, absennya sosok manusia dalam gambar bisa memperkuat efek yang dramatis. Tidak adanya korban yang terlihat secara langsung membuat ruang yang rusak menjadi simbol dari ancaman. Nah, kekosongan raja rumah sakit juga berkesan bahwa ruang aman itu telah berubah menjadi ruang yang berbahaya. Dan untuk gambar kedua, di portal berita yang kami gunakan itu adalah kuburan massal yang disiapkan untuk para korban setelah serangan. Di serangan yang terjadi di sebuah sekolah di Mihnab, Iran pada 2 Maret 2026. Nah, gambar ini diambil dari sudut pandang udara dan memperlihatkan deretan lubang kubur yang tersusun secara rapi dalam jumlah yang besar. Di sekitar area itu ada alat berat, pekerja, dan beberapa orang yang lagi melakukan proses pemakaman. Komposisi visual ini secara langsung menonjolkan besarnya jumlah korban dan menunjukkan bahwa kematian akibat serangan telah mencapai skala massal. Dalam analisis frame Agamson, visual image pada foto ini berfungsi sebagai perangkat simbolik untuk membangun makna tragedi kemanusiaan. Nah, detik.com tidak hanya menampilkan informasi tentang serangan, tapi juga memperlihatkan konsekuensi sosial yang sangat serius. Fokus gambar diarahkan pada kuburan yang telah disiapkan bahkan sebelum seluruh proses pemakaman selesai, menciptakan kesan bahwa korban jiwanya tuh sangat banyak, sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat. Visual itu juga memperkuat narasi bahwa perang telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang luas. Oke, lanjut ke analisis reasoning devices pada portal berita detik.com yang kami pakai itu DetikX. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana detik.com memberikan penekanan serta membangun bentuk justifikasi dalam memperkuat pembingkaian isu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Reasoning devices itu adalah komponen dalam konsep condensing symbol yang berfungsi untuk melengkapi framing devices. Nah, oke. Yang pertama adalah roots dan implementasinya pada data sampel kami. Roots itu adalah unsur yang untuk menjelaskan analisis mengenai dinamika sebab akibat yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Dan kami menemukan kutipan yang pertama, mereka hendak membentuk pemerintahan boneka. Kutipan itu menjelaskan akar persoalan yang atau sebab yang melatar belakangi suatu peristiwa. Frasa membentuk pemerintahan boneka membangun penjelasan sebab bahwa serangan yang terjadi tidak diposisikan semata-mata sebagai tindakan militer biasa, tapi sebagai bagian dari proyek politik yang lebih besar. Kemudian istilah pemerintahan boneka itu juga punya makna ideologis. Istilah itu identik dengan rezim yang hanya menjadi alat kepentingan pihak asing. Penggunaan istilah itu membuat pembaca melihat tindakan Israel bukan hanya sebagai agresi fisik, tapi juga ancaman terhadap sistem politik dan kedaulatan Iran. Dalam konteks framing, detik.com melalui kutipan itu menegaskan bahwa penyebab utama konflik itu ada di ambisi kekuasaan dan campur tangan pihak luar. Oke, untuk kutipan yang kedua adalah, menurut pandangan kami, keberadaan rezim Zionis di kawasan Asia Barat selalu menjadi sumber utama seluruh ketegangan dan konflik di kawasan maupun dunia. Nah, kutipan itu detik.com menghadirkan pernyataan yang menempatkan
rezim Zionis Israel ini sebagai sumber utama lahirnya ketegangan di kawasan Asia Barat. Oke, melalui pernyataan keberadaan rezim Zionis di kawasan Asia Barat, media Detik.com ini menonjolkan akar masalah yang dianggap bersifat historis dan berkelanjutan. Konflik itu dipahami sebagai akibat dari keberadaan aktor yang udah lama menciptakan instabilitas politik, keamanan, dan kemanusiaan di kawasan itu. Oke, nah penggunaan frasa selalu menjadi sumber utama memperlihatkan adanya penekanan pada sifat konflik yang terus-menerus terjadi. Oke, untuk kutipan selanjutnya adalah atas dasar itu, rezim Zionis dengan dukungan penuh Amerika Serikat berusaha melemahkan dan memecah Iran agar dapat mewujudkan proyek Israel Raya. Oke, sampai dia memecah Iran itu, media membingkai akar persoalan sebagai adanya agenda geopolitik yang terstruktur. Israel dan Amerika Serikat ditempatkan sebagai aktor utama yang punya kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Oke. Nah, penyebutan proyek Israel Raya juga memperkuat konstruksi akar masalah, memunculkan bahwa makna konflik itu tuh tidak sekedar berkaitan dengan isu keamanan, tapi juga berkaitan dengan ambisi ideologis dan ekspansi kekuatan. Oke. Selanjutnya, definisi konsekuensis dan implementasinya. Konsekuensis itu salah satu elemen dalam framing yang berfungsi untuk menggambarkan dampak atau implikasi yang dikonstruksikan dalam suatu inti bingkai terhadap sebuah peristiwa. Kutipan yang pertama yaitu mengingat keserakahan dan tindakan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel bukan hanya resiko regionalisasi konflik yang ada, tapi juga resiko meluasnya perang ke tingkat global dan bahkan dimulainya perang dunia ketiga, katanya. Nah, kutipan itu menekankan dampak besar yang mungkin terjadi akibat tindakan Amerika Serikat dan Israel itu. Detik.com menampilkan pandangan bahwa tindakan kedua negara itu bisa memicu eskalasi yang jauh lebih luas. Frasa resiko meluasnya perang ketika global dan dimulainya Perang Dunia III membentuk gambaran ancaman yang serius. Oke. Nah, selanjutnya ada definisi appeals to principle atau implementasinya pada data sampel. Appeals to principle atau seruan pada prinsip itu salah satu elemen framing yang memuat ajakan moral dengan menekankan nilai-nilai prinsipil yang bersifat umum, digunakan untuk mengarahkan audiens dalam menentukan sikap, baik menerima atau menolak peristiwa. Kutipan pertama, serangan ini adalah serangan yang ilegal, melanggar hukum internasional. Nah, kutipan itu menunjukkan bahwa Detik.com membingkai tindakan serangan bukan sekadar sebagai peristiwa militer, tapi tindakan yang bertentangan dengan prinsip universal yang diakui secara global, yaitu hukum internasional. Diksi ilegal dan melanggar hukum internasional menekankan moral sekaligus secara normatif bahwa tindakan itu memang tidak dibenarkan terlepas dari alasan politik ataupun kepentingan strategis pihak pelaku. Oke. Nah, dari kutipan tersebut juga Detik.com itu memasukkan dimensi etis dalam pemberitaannya. Hal ini membuat berita itu bukan cuma sekadar laporan, ya, tapi ada upaya untuk menanamkan kerangka moral tertentu kepada pembacanya. Nah, untuk kutipan kedua, sementara itu pihak yang diserang
itu berhak melawan sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Kutipan ini dipakai untuk membangun legitimasi moral dan hukum atas tindakan balasan Iran dalam konteks konflik. Detik.com menghadirkan dasar normatif yang membuat tindakan perlawanan tampak sah dan dapat dibenarkan. Prinsip yang dipakai itu berdasarkan hukum internasional. Penyebutan pasal 51 Piagam PBB dikenal sebagai landasan legal bagi negara yang menjadi korban serangan melakukan pembelaan diri. Nah, Detik.com membingkai bahwa respon pihak yang diserang bukan tindakan agresi, tapi konsekuensi yang sah dari serangan sebelumnya. Nah, framing kayak gitu ngasih efek makna yang kuat kepada pembaca. Iran diposisikan sebagai pihak yang bereaksi atas ancaman dan serangan yang diterimanya. Posisi ini penting karena dalam isu perang, siapa yang dianggap memulai konflik sangat mempengaruhi simpati publik. Nah, melalui kutipan itulah Detik.com mengarahkan membaca untuk melihat tindakan balasan Iran dalam kerangka pembelaan diri, bukan serangan balasan yang memperparah keadaan. Sekarang kita masuk ke bab 5, bagian penutup 5.1 kesimpulan. Jadi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran ini adalah bentuk ketegangan geopolitik yang berkembang dalam konteks persaingan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Nah, konflik ini dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategi masing-masing pihak dalam mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Nah, seiring dengan kompleksitas yang terjadi, konflik itu menjadi perhatian berbagai media, baik internasional maupun nasional. Intensitas peristiwa serta dampaknya membuat konflik itu menawarkan nilai berita yang tinggi sehingga terus diliput. Bahkan di Indonesia, salah satu media daring yang turut mengangkat isu ini adalah Detik.com. Nah, salah satu kanal Detik.com yang mengulas konflik ini adalah Detik X. Duta Besar Iran untuk Indonesia melaporkan serangan AS Israel itu menghantam rumah sakit, sekolah, dan permukiman sipil dan menewaskan banyak sekali orang, bahkan termasuk pemimpin tertinggi Iran. Oke, pemberitaan pada Detik, di mana Detik.com khususnya melalui kanal Detik X ini membingkai konflik antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran dalam beritanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, penelitian kami menggunakan analisis framing model William Agamson dengan melihat perangkat framing devices dan reasoning devices. Nah, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pemberitaan Detik X membangun bingkai yang konsisten dalam menggambarkan konflik sebagai peristiwa yang berorientasi pada kekuatan militer dan eskalasi serangan. Nah, ini untuk kesimpulan hasil analisis terhadap perangkat framing devices. Untuk metafor, arah pembingkaiannya menggunakan pengandaian yang kuat untuk membangun narasi moral yang negatif terhadap pihak tertentu melalui istilah pembunuhan massal dan rezim pembunuhan. Untuk yang eksemplar, menekankan jargon yang dramatis dan emosional kayak agresor Amerika, Perang Dunia III, dan untuk menciptakan rasa khawatir. Kemudian catchphrases memperkuat kesan tragedi kemanusiaan dengan menguraikan data spesifik kayak rumah sakit, 20 sekolah, dan jumlah korban sipil. Kemudian depiction melabeli aktor dengan istilah konotatif seperti rezim pembunuh anak dan agresor untuk mengarahkan pembaca dalam mengidentifikasi pihak pelaku dan korban. Untuk visual image, ini digunakan untuk mendukung narasi dengan mempertegas dampak konflik melalui ilustrasi dan visualisasi kehancuran dan penderitaan. Untuk reasoning devices-nya, yang pertama roots, konflik dijelaskan melalui tindakan militer, kepentingan strategis antara negara sebagai penyebab utamanya. Consequences itu memperlihatkan dampak konflik kayak korban jiwa, kerusakan fasilitas, dan ketegangan global yang jadi fokus utama pemberitaan. Nah, appeals to principle mengandung nilai yang mengarahkan audiens untuk melihat konflik ini tuh dalam kerangka legitimasi tindakan dan pembelaan kepentingan masing-masing pihak. Kombinasi kedua perangkat itu menunjukkan bahwa pemberitaan secara aktif mengarahkan cara pandang audiens dalam memahami konflik. Realitas yang ditampilkan cenderung berfokus pada dinamika serangan, korban, kerusakan,
dan legitimasi tindakan para aktor, sehingga konflik dipahami sebagai peristiwa konfrontatif yang berorientasi pada kekuatan militer. Detik.com mengonstruksi makna tertentu yang memperkuat karakter jurnalisme. Selanjutnya, ada pun saran dari penelitian yang kami lakukan berdasarkan penelitian terkait analisis framing jurnalisme perang pada portal berita detik.com yang di sini kami menggunakan framing William Agamson. Terdapat 3 saran yang kami ajukan. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel media arus utama internasional memiliki kecenderungan jurnalisme damai. Yang kedua, untuk analisis yang lebih spesifik, disarankan menggunakan satu periode waktu krusial yang lebih singkat dengan metode sampling yang lebih ketat, sehingga pola unggahan dan kecenderungan framing media dapat tergambar secara lebih representatif dan mendalam. Yang ketiga, seiring dengan perkembangan distribusi digital, penelitian selanjutnya disarankan untuk menyoroti peran algoritma platform berita. Dan yang terakhir, yang keempat, penelitian berikutnya dapat menerapkan aplikasi teori interpretatif package pada subjek jurnalisme warga citizen journalism di berbagai platform media sosial seperti TikTok atau X Twitter guna melihat bagaimana sih elemen visual dan narasi singkat membentuk bingkai konflik di luar media arus utama. Boleh dimatikan share screen-nya. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai analisis framing jurnalisme perang dalam pemberitaan konflik Amerika Serikat dan Israel versus Iran pada portal berita detik.com. Saya Salsabila dan rekan saya Vanessa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.